Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Soal yang pertama, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Yohanes Bala Henakin, NIM 20120196, kelas F, prodi saya Teknik Informatika Strata 1. Oke. Soal yang pertama, sebelum itu petunjuk ya, sebagai petunjuk bagi saya sendiri itu kerjakan dengan cermat dan teliti. Dikumpulkan pada hari Senin 16 Oktober 2023 pada pukul 12 malam ya. Oke, dibuat dalam video record, proses pengerjaannya dan upload pada YouTube masing-masing, serta disetting ke publik untuk open access ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan sedetail mungkin cara perhitungan Excel dan Python di depan kamera. Usahakan untuk suara dan lightingnya juga jelas ya. Soal yang pertama yaitu, Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sedang memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia ingin menggunakan metode Simple Additive Heating atau SAW dengan bantuan DSS atau Excel dan Python. Oke. Kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah K1, K2, K3, dan K4. Oke, K1 adalah jumlah penduduk di sekitar lokasi atau orang. K2 jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada atau kilometer. Kemudian K3 tingkat persaingan dengan minimarket lain atau skala 1 berbanding 10, di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan tertinggi. Dan yang terakhir K4 kemudahan akses lokasi atau skala 1 berbanding 10, di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Oke, bobot masing-masing untuk kriterianya yaitu W1 0,40, W2 0,10, W3 0,30, kemudian W4 0,20. Data untuk masing-masing lokasi itu, yang pertama lokasi A itu 3000 penduduk ya. Kemudian jarak itu 5 km. Untuk persaingannya 6, aksesnya 8. Kemudian yang kedua B 1500 itu penduduknya, kemudian jaraknya 10 km, persaingannya 3, aksesnya 7. Oke, yang terakhir lokasi C 2000 ya penduduknya, untuk jarak 7 km dan persaingannya itu 5, aksesnya 8. Oke. Sekarang kita masuk yang pertama yaitu cara penyelesaian menggunakan Excel ya. Kita masuk di Excel, kita browser. Oke. Untuk alternatifnya di sini untuk K1 3000, sebentar ya, 3000. Oke, segini bisa ya. K2
K1-nya untuk alternatif A itu kan 3000 ya, seperti di sini A 3000. Kemudian jaraknya 5, persaingannya 6, terus aksesnya 8. Data masing-masing lokasi itu diinput ke dalam Excel seperti ini ya, seperti ini. Setelah itu muncul kriteria dan hasil, di mana kriteria A 0,95, kriteria B 0,625, kemudian kriteria C 0,7867. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan kriteria dan hasilnya, kita akan dapatkan nilai maksimal dan minimumnya. Nilai maksimal dan minimumnya yaitu 3000 dan 1500. Oke, setelah kita sudah mendapatkan nilai minimal dan nilai maksimalnya, kita lanjut lagi yaitu bobot. Di sini W1 0,40 seperti pada soalnya di sini 0,40. Nah, ini ya. Ini ya. Sama dengan yang di sini. Oke, 0,40, W2-nya 0,10, W3-nya 0,30, kemudian W4-nya 0,20. Oke. Jumlah penduduk, jarak dari lokasi lain, terus tingkat persaingan dan kemudahan akses. Oke. Setelah kita sudah mendapatkan nilai bobot akhir dengan nilai maksimal dan absolutnya ya, kita masuk ke soal yang kedua yaitu sebelum kita lanjut ke nomor 2 ya, kita masuk ke input outputnya ya pada aplikasi Visual Studio Code. Nah, perbesar seperti ini untuk perhitungan SAW-nya. Alternatifnya ada A1, A2, A3, kemudian kriterianya sama ya, seperti pada Excel tadi ya, C1, C2, C3, kemudian benefitnya, kepentingannya itu yang 10, yang seperti ini. Nah, ini bobot masing-masing. Setelah masuk semua, kita turun masuk ke pembagian, normalisasi, kemudian hasil akhir ya. Oke, seperti itu untuk input outputnya. Kemudian kita masuk yang berikutnya ke soal nomor 2 ya. Saya perbesar. Optimalisasi penentuan jurusan dari perguruan tinggi menggunakan metode Heighted Product atau WIPI. Sebuah perguruan tinggi untuk ingin meningkatkan efektivitas dalam menerima mahasiswa baru di beberapa jurusan yang ada. Mereka ingin menemukan jurusan mana yang paling optimal untuk pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan, kriteria tersebut meliputi K1 rasio lulus tepat waktu, K2 angka kelulusan, K3 jumlah penelitian yang diterbitkan per tahun, dan K4 kepuasan mahasiswa ya. Bobot kriteria adalah W1 0,35, kemudian W2 0,25, W3 0,25, W4 0,15.
Data nilai dari 3 jurusan yang sedang dipertimbangkan, yaitu pertama ada 3 jurusan di sini ya. Jurusan yang pertama A, K1-nya 8, K2-nya 90, K3-nya 30, K4-nya 8. Selanjutnya masuk ke B, jurusan B. Itu K1-nya 7, K2-nya 85, K3-nya 25, dan K4-nya 9. Untuk jurusan C, itu K1-nya 9, K2-nya 88, K3-nya 15, dan K4 7. Oke, di sini suruhannya selesaikanlah menggunakan metode Hected Product untuk hitungan manual Excel dan aplikasi Python. Oke, kita masuk ke Excelnya dulu pertama. Untuk WP ya. Sini WP-nya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Untuk alternatifnya yaitu di sini ada 4. A, B, C, dan D. Oke, K1-nya 7, K2-nya 7, K3-nya 8, K4-nya 9, terus K5-nya 2. Oke. Untuk alternatif B, K1-nya 5, K2-nya 8, K3-nya 7, K4-nya 7, K5-nya 1. Terus C, K1-nya 10, K2-nya 6, K3-nya 8, K4-nya 8, K5-nya 3. Dan untuk alternatif yang terakhir D, K1-nya 3, K2-nya 9, K3-nya 6, K4-nya 8, K5-nya 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian bobot. W1-nya 0,330, W2-nya 0,25, W3-nya 0,20, W4-nya 0,15, dan W5 0,10. Oke, setelah itu kita masuk ke vektor, di mana pada vektor itu ada S1, S2, dan S2, S3, dan S4. Nah, selanjutnya yang terakhir, pada bagian terakhir kita masuk ke vektor yang berikutnya lagi, yaitu F1, F2, F3, dan F4. Oke. Kita lanjut masuk ke input outputnya ya, bagian tes. Oke. Pada algoritma berikut ya, matriks perbandingan berpasangan ya, dari sini sampai sini, nah, itu adalah matriks perbandingan berpasangan. Oke, seperti yang sudah saya tulis di atas ya. Kemudian untuk langkah pertamanya di sini kita masukkan dulu normalisasi matriks perbandingan berpasangan. Kita awali dengan normalisasi slash matrix. Kemudian yang langkah keduanya yaitu kita masuk pada menghitung jumlah bobot untuk setiap kriteria ya, pada WP tadi. Kemudian langkah yang ketiga menghitung nilai eigenvalue dari eigenvektor ya. Kemudian kita lanjut yang berikut ya, menampilkan nilai penjumlahan dari normalisasi berurutan dibagi dengan 6 ya. Oke, selanjutnya menampilkan vektor penjumlahan dari per matriks dikali dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya atau vektor. Oke. Ya, di sini ya teman-teman bisa lihat di sini saya sudah taruh keterangan di bagian atas ya, seperti contoh kecil seperti ini
sudah ada langkah 4-nya, yaitu di mana pada langkah keempat itu kita membagi nilai vektor penjumlahan dari pariwisata matriks dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya. Oke, jadi semua hampir sama. Nah, di sini skripnya teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, nomor 3 ya, itu studi kasusnya optimalisasi pemilihan teknologi informasi ya. Untuk sistem pendukung keputusan atau DSS menggunakan metode AHP, manual dan Python. Konteks ya. Perusahaan ABC yang beroperasi dalam sektor pembangunan dengan mengonsumsi sedang mengeksplorasi mengimplementasikan sistem pendukung keputusan DSS baru untuk meningkatkan efisiensi dan akurat pengambilan keputusan manajerial. Terdapat beberapa opsi tenaga IT yang berbeda untuk mengimplementasikan DSS, dan perusahaan ingin memilih teknologi yang paling sesuai berdasarkan kriteria yang bagus. Oke, kemudian kita masuk pada kriteria C dan alternatif A ya. Di alternatif A itu ada C1 sampai dengan C5. Oke, lanjut alternatif teknologi itu ada 3. Yang pertama A1, A2, A3. Tahapan AHP itu yang pertama penentuan bobot kriteria. Sebuah matriks perbandingan berpasangan untuk menemukan bobot antar kriteria. Ini melibatkan input dari para ahli atau pengambil keputusan tentang pentingnya satu kriteria dibandingkan dengan yang lainnya. Oke. Kemudian yang kedua, evaluasi alternatif untuk setiap kriteria. Membuat matriks perbandingan berpasangan untuk setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Pengambilan keputusan terus harus mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif memenuhi kriteria yang diberikan relatif terhadap alternatif tersebut. Oke, lanjut kita masuk pada Excel ya, untuk AHP. Oke, di sini AHP-nya juga kurang banyak ya, jadi pasti cepat. Oke, pada AHP cara penyelesaian berdasarkan Excel itu ada alternatif kriteria ya, di mana pada alternatif kriteria ini ada alternatif lokasi, alternatif aksesibilitas lokasi, kemudian volume lalu lintas, dan biara sewa tempat. Potensi pengurangan bisnis bisa juga. Oke, selanjutnya itu ada C1, C2, C3, dan C4. Setelah C1, C2, C3 sampai C4 habis, kita masuk pada jumlah ya, yakni C1 1,67, kemudian C2 4,53, C3 16, visualnya ya, file input outputnya itu seperti ini tampilannya ya. Ini juga sama, pada setiap scriptnya sudah saya sediakan
apa arti dari skrip ini ya. Seperti ini, itu artinya bobot kriteria pada soal yang tadi ya. Oke. Jadi sangat mudah sekali ya. Oke, itu saja dari saya untuk mempresentasikan tugas saya. Sekian dan terima kasih.